Kali ini saya akan membicarakan masalah direct knowledge, yaitu pengertian yang muncul bukan dari cara berpikir, tapi ketika kehadiran kita menyentuh suatu objek yang ingin kita ketahui. Seperti kita ketahui, untuk mengetahui sebuah objek, maka didapat dua cara. Yang pertama adalah cara berpikir, dan cara tersebut disebut dengan analisa, yang akhirnya membuahkan suatu kesimpulan tentang objek tadi. Pikiran hanya akan membuahkan suatu kesimpulan, di mana tidak terdapat satu action untuk membebaskan atau bertindak berdasarkan kesimpulan tersebut. Cara yang kedua adalah dengan memperhatikan. Ketika kita memperhatikan sesuatu objek yang ingin kita ketahui, maka kehadiran kita akan menyentuh objek kita, objek yang ingin kita ketahui, sehingga menimbulkan pengertian tentang objek tersebut. Pengertian tadi sudah berisi action atau tindakan yang harus kita lakukan berdasarkan pengertian tadi. Tindakan tadi tidak berdasarkan pikiran, tapi berdasarkan pengertian. Kembali pada VT saya yang sebelumnya, saya sudah membeberkan mengenai aku yang sudah melekati segala sesuatu yang ada dalam kehidupanku. Dan kemudian kita menyadari, ketika seseorang mendengarkan apa yang saya ucapkan atau saya ungkapkan melalui pikirannya, dia akan mengerti. Dan orang itu akan memberi komentar bahwa, oh berarti aku itu aku yang mengalami. Tapi karena pengertian itu timbul dari pikiran yang berpikir mengenai apa yang saya beberkan, maka pengertian yang timbul tadi tidak serta-merta membebaskan dirinya. Orang tadi hanya mengetahui secara konsep. Dia akan kebingungan bagaimana tapi membebaskan dirinya. Sehingga seseorang yang ingin membebaskan dirinya harus melalui perhatian. Karena dengan memperhatikan itu sama saja seperti kita menonton film kehidupan kita semenjak kita kecil. Apa yang terjadi, bagaimana rasanya menjadi anak, menjadi bapak, rasanya melekati dan menjadi uang, menjadi rumah, menjadi kedudukan, menjadi suatu pencapaian. Kemudian bagaimana ketika seseorang itu sudah melekati satu kondisi yang menyenangkan, kondisi tidak menyenangkan. Ketika seseorang itu sudah melekati tubuhnya, pikirannya, keinginannya, itu semua dirasakan melalui perhatiannya. Sehingga perhatian tadi menimbulkan kesadaran bahwa aku bukan itu. Kalau ini semua diambil, maka yang tinggal hanyalah aku. Pengertian ini bukan timbul dari pikiran, tapi dari kesadaran bahwa aku itu bukan itu. Kesadaran yang timbul, yang menimbulkan pengertian tadi, sekaligus membawa suatu tindakan atau action, yaitu melepaskan diri-diri tadi. Sehingga otomatis diri itu menjadi bebas saat itu juga. Jadi hanya dengan memperhatikan, seseorang bisa membebaskan dirinya. Bukan dari pengertian melalui pikirannya. Ini yang harus dipraktekkan. Ini yang harus dilakukan oleh setiap orang. Karena setiap orang itu mempunyai kehidupannya sendiri-sendiri. Sehingga dialah yang bisa memperhatikan kehidupannya dari ketika dia masih kecil
sampai komplit kehidupannya. Dan dia akan menyadari bahwa selama ini dia telah memisahkan kehidupannya dari hidup itu sendiri. Dengan menjadikan kehidupannya itu sesuatu yang privat, satu yang personal. Nah, pengertian yang didapat dari kesadaran, itulah yang membebaskan. Pengertian yang didapat dari pikiran, itu tidak mungkin membebaskan. Karena diri-diri yang ada, yang sudah dilekatinya, segala sesuatu yang sudah dilekatinya, itu juga hasil dari pikiran. Sehingga pikiran tidak bisa membebaskan pikiran itu sendiri. Harus ada kesadaran yang timbul sebagai pengertian. Dan pengertian tadi membawa satu action atau tindakan, yaitu melepas. Sehingga orang menjadi bebas. Semoga Anda bisa mengerti apa yang saya katakan saat ini. Dan Anda bisa betul-betul mempraktekannya. Sehingga Anda bisa bebas. Sebagai aku yang bebas. Sampai ketemu.